Halo Sobat Ladin Eco Farm, jumpa lagi bersama Ladin Eco Farm channel berbagi tips bergabung di rumah mudah dan murah halal Ladin Eco Farm. Pada kesempatan kali ini tanggal 30 Oktober 2024, waktunya kita pupuk-pupuk rutin setiap 10 hari sekali. Kalau kemarin tanggal 20 kita masih pupuk pakai kalsium, sekarang kita mau lihat dulu kondisi tanamannya seperti apa. Nah, kondisinya lagi berbuah, satu, terus ini 2, 3, 4, bawah ada 1, 5, terus kemudian sana ada 6, 7, ada 7 ya. Dengan kondisi di atas ini masih ada yang keluar bunga, pecah bunga. Ini durian bawor, yang atas ada durian TK tuh. Durian TK udah mulai fase pengisian ya, tapi masih rawan rontok. Ini sebelah sini juga. Yang ini bawarnya masih pecah bunga. Jadi kita kali ini masih mau pupuk pakai kalsium boron. Ini masih sama dengan pupuk 10 hari yang lalu atau tanggal 20 Oktober. Nah, kita pakai kalsium boron merek Manokalbor. Kandungannya ada kalsium karbonat 97%, kalsium oksida 54%, magnesium oksida 9%, dan zinc 1,4%, serta ada boronnya 0,5%. Kali ini kita akan ditemenin oleh bocil yang akan bantu kita nuang pupuk. Kita pakai dosisnya 1 tangki 16 liter pakai 5 sendok makan. Nah, cukup adik, sekarang diaduk. Teman-teman nggak perlu khawatir, pupuk kalsium ini adalah pupuk organik ya. Kita akan selalu ulang-ulang, pupuk kalsium ini pupuk organik karena bahan bakunya dari batuan kapur, jadi tidak perlu khawatir. Apalagi yang mungkin takut sama pupuk pabrikannya. Terus lagi nggak apa-apa. Dan kita juga akan terus ingatkan di setiap penyemprotan, pasti kalau kita ngeracik pupuk, kita pakai tempat yang kecil dulu, yang ukuran 1 liter dulu. Pupuknya dilarutkan, baru setelah itu diencerkan ke ember 5 liter air. Ya, adik? Oke. Nah, tujuannya kenapa harus pakai yang 1 liter dulu, karena biasanya nanti akan ada endapan gini ya, yang istilahnya pupuk yang belum larut sempurna. Jadi kita bisa tahu dia udah larut sempurna atau belum. Kalau belum, kita tambahkan air, lalu diaduk lagi. Aduk lagi. Nah, proses peracikan pupuk seperti ini basic banget ya dalam aplikasi pupuk penyemprotan, supaya ketika kita menyemprot tanaman kita itu pupuknya itu merata atau homogen di dalam larutan airnya itu, sehingga setiap tanaman yang kita semprot itu mendapatkan konsentrasi pupuk yang sama. Udah adik, cukup. Nah, nggak lupa kita tetap aduk-aduk lagi ya. Nah, ini, supaya benar-benar tercampur sempurna. Lalu kemudian setelah ini kita akan masukkan ke dalam tangki, dan ingat, dalam meracikan pupuk dalam tangki ini, sebelum kita masukkan larutan pupuknya, itu pasti kita isi dulu tangki ini menggunakan air terlebih dahulu ya. Lihat nih, ada batas air ya, kelihatan nggak? Nah, itu ya. Kita pasti isi di 5 liter air dulu yang pertama. Baru setelah itu masukkan pupuk. Ini juga basic banget ya, dasar yang perlu diketahui Sobat Ladin Eco Farm sekalian, karena dengan begini si
larutannya benar-benar tercampur merata di dalam tangki. Tidak ada endapan kan, artinya pupuk ini larut sempurna. Nah, setelah itu kita tambahkan air yang sudah kita tampung. Ini bukan air beli galon ya, enggak, tapi air tampungan kita. Air hujan. Ya, air hujan, air bekas wudhu, sisa wudhu itu kita tampung. Ya, ini bagian dari kita hidup lebih go green ya, hemat penggunaan air. Karena kita harus bersyukur di tempat lain saudara-saudara kita tuh ada yang kesulitan air. Jadi kita tetap nggak boleh ya buang-buang air. Oke, penuh, dan ini langsung kita tutup saja. Akan lanjut penyemprotannya. Oke, sudah siap. Selalu semprot bagian bawah terlebih dahulu ya, Sobat Adego Farm. Kita ulang-ulang terus dalam proses penyemprotan. Kita akan selalu ulang terus basic dari penyemprotan ini. Jadi bagian bawah daun itu merupakan titik di mana stomata daun itu jumlahnya paling banyak. Apa itu stomata? Stomata adalah mulut daun. Mulut daun itu dia seperti mulut ya, karena bentuknya buka tutup tergantung kondisi cuaca. Nah, terus di bagian tanaman lainnya ada stomata juga apa enggak gitu? Ada ya. Jadi stomata ini terdapat di hampir seluruh bagian tanaman. Tapi jumlah paling banyaknya di bawah daun. Stomata fungsi utamanya sebenarnya untuk sirkulasi air ya di dalam tanaman. Di tanaman itu kan selalu menghisap air, menyerap air melalui akar, disalurkan ke batang, ke daun, dan ke seluruh tanaman, bagian tanaman lainnya. Nah, karena air itu ya sebenarnya fungsinya untuk apa ya, media transportasi unsur hara ataupun hasil fotosintesis tanaman. Maka air selalu diserap untuk mensuplai hal seperti itu. Nah, tapi kalau diserap terus, kira-kira banjir nggak itu tanamannya? Pasti dikeluarkan ya. Jadi dikeluarkannya itu air itu kalau siang hari dia melalui penguapan, karena emang kena sinar matahari kan panas ya, itu pasti dikeluarkan pakai penguapan melalui seluruh bagian tanaman. Pada malam hari si tanaman juga tetap menyerap air melalui akar. Terus mengeluarkannya lewat mana, kan nggak ada panas. Nah, itulah fungsi stomata. Pada malam hari stomata dia akan terbuka lebar. Disitulah nanti air akan keluar sesuai dengan jumlahnya yang dia serap. Semakin banyak atau suhu udaranya makin dingin, nanti dia air akan keluar dalam bentuk air yang mengalir ya, atau biasa disebut dengan peristiwa gutasi dalam pelajaran biologi itu, SMP, SMA itu ya, gutasi. Nah, kalau nggak percaya nanti Sobat Adego Farm bisa malam-malam sekali-kali ya keluar, terus suhunya yang istilahnya nggak terlalu panas ya, mungkin pas dingin-dingin gitu ya, kedinginan bangun malam-malam. Nah, coba lihat, biasanya gutasi itu akan keluar dan benar-benar terlihat pada tanaman yang daunnya lebar. Cobain aja. Seperti itu ya. Iya, terus pada kali ini kita juga masih pupuknya pakai kalsium. Kenapa? Karena tujuan kita masih berusaha mempertahankan salon buah atau bunga-bunga yang masih bermunculan ya.
Nanti kalau apa namanya sudah jadi buah semua yang kita perkirakan sudah seukuran telur ayam ya, sudah kuat, nggak kemungkinan rontaknya kecil, baru kita pakai pupuk pengisian buah. Pupuk pengisiannya buahnya seperti apa, pakai pupuk apa aja, ya ikuti terus Ladin Eco Farm Channel untuk mendapatkan tips berikutnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Ladin Eco Farm Channel. Oke, demikian Sobat Ladin Eco Farm, pemupukan rutin tanggal 30 Oktober. Pada kali ini kita masih pakai pupuk kalsium boron. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat Ladin Eco Farm. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow, cantik sekali. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Banyak.